adik-adik, apa kabar ya hari ini? Pasti luar biasa dong. Sama nih kakak juga kabarnya luar biasa. Seneng banget bisa bertemu sama adik-adik kembali. Nah, tadi kita udah memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya buat dengerin cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelum dengerin cerita firman Tuhan ya adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua berdoa bersama dengan kakak sebelum kita dengerin cerita. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang malam tadi kami boleh tidur dengan nyenyak. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati kami ketika beribadah tadi. Kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami bisa duduk tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita dari Alkitab. Ada di dalam Kejadian 12 ayat 1-9 dan dilanjutkan Kejadian 15 ayat 1-6. Cerita tentang apa ya adik-adik? Kita buka dulu yuk Alkitabnya. Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, buat adik-adik balita yang belum bisa baca firman Tuhan, belum bisa baca, boleh buka Alkitabnya bersama dengan maminya. Yuk kita buka yuk di Kejadian. Kejadian itu perjanjian lama. Kalau Kejadian 12 itu perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Lalu Kejadian berapa ya tadi? 15, perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunannya. Kira-kira ceritanya tentang apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kayaknya adik-adik udah pada tahu deh ceritanya. Tentang apa ya? Nah, jadi hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan itu tentang seorang bapak. Aku punya gambarnya nih. Bapak Abraham namanya. Bapak siapa adik-adik? Bapak Abraham. Nih, Bapak Abraham. Bapak Abraham ini mempunyai seorang istri. Seorang istri namanya Ibu Sarah. Kita lihat ya. Nih dia Ibu Saranya. Ibu Sarah ini dan Bapak Abraham ini belum mempunyai anak. Jadi mereka hanya berapa nih? Berdua aja. Hidupnya hanya berdua. Gak punya anak. Mereka ini tinggal di sebuah kota yang namanya kota Haran. Nah, kota apa adik-adik? Kota Haran. Nah, si Abraham dan Ibu Sarah ini itu sebenarnya adalah orang kaya. Orang kaya tuh punya rumah. Terus dia tinggal sama keluarga-keluarganya. Dia juga punya ternak banyak banget. Dia pokoknya orang kaya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah dari kota Haran. Pergilah dari kota ini ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan pergilah, tinggalkanlah keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu, tinggalkanlah semuanya. Kamu dan Sarah pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan, kata Tuhan. Kira-kira Abraham nurut gak ya adik-adik sama perintah Tuhan? Ayo, nurut gak? Nah, Abraham ini meninggalkan loh adik-adik. Dia nurut sama Tuhan. Dia meninggalkan keluarga-keluarganya, sanak saudaranya. Dia pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Negerinya negeri apa sih adik-adik? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Bahkan Bapak Abraham sendiri pun nggak tahu perginya kemana. Jadi dia ikutin apa kata Tuhan aja.
Kira-kira nih adik-adik, kalau misalnya Tuhan bilang, ke aku ya, Sari tinggalin keluarga kamu. Nah pasti aku bingung kan, aku harus pergi kemana kalau nggak sama keluarga aku. Tapi di sini Abraham menuruti apa kata Tuhan. Nah akhirnya adik-adik, Bapak Abraham ini pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan bersama dengan Ibu Sarah ini. Berdua aja? Enggak dong, dia bawa ternaknya, dia juga bawa dayang-dayangnya Ibu Sarah. Jadi mereka berjalan nih dari satu tempat ke tempat lain menuju negeri yang ditunjukkan Tuhan. Abraham dan istrinya sangat taat. Namanya apa? Taat sama perintah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu Sarah ini sempat nanya sama Bapak Abraham, Abraham, kita mau pergi kemana sih sebenarnya? Kamu tahu nggak? Terus Abraham jawabnya apa? Aku juga nggak tahu pergi kemana. Kita ikuti saja kata Tuhan pergi kemana. Jadi mereka berdua tuh orang yang percaya, orang yang taat sama Tuhan. Jadi mereka berdua berjalan sampai ke negeri Kanaan. Namanya apa adik-adik? Kanaan. Negerinya indah dan subur. Wah, terus Tuhan bilang sama Abraham, ini negeri yang aku janjikan kepada kamu dan anak cucu kamu. Terus Abraham bilang, lah, aku kan belum punya anak Tuhan. Gimana mau punya cucu? Aku aja belum punya anak sama Sarah. Jadi mereka ini hidupnya masih berdua aja, belum punya adik, belum punya anak. Tapi mereka percaya akan firman Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan mereka anak, di mana nanti anaknya adalah anak laki-laki. Tapi mereka percaya aja sih sama Tuhan, mereka terus mengikuti firman Tuhan. Akhirnya mereka tinggal di Kanaan nih berdua nih. Mereka mendirikan sebuah tenda. Wah, negerinya subur. Aku punya gambarnya nih adik-adik. Ini rumahnya Abraham sama Sarah. Terus mereka benar-benar diberkati Tuhan. Ternak mereka dari yang jumlahnya mereka bawa itu sedikit, jadinya berlimpah banyaknya. Terus negerinya menjadi negeri yang subur, di mana Abraham tempati itu diberkati Tuhan. Benar-benar Tuhan tuh berjanji gak pernah main-main. Tuhan menepati setiap janjinya kepada Abraham. Nah, tapi Bapak Abraham ini berpikir tentang satu hal adik-adik. Nih, aku taruh sini ya Bapak Abrahamnya nih. Bapak Abrahamnya tuh berpikir tentang satu hal. Berpikir apa ya adik-adik? Nah, Bapak Abraham ini berpikir bersama Sarah, istrinya. Tuhan udah kasih semuanya kepada kita. Janji-janji Tuhan ditepati nih. Kita berjalan menuju Kanaan, lalu kita benar-benar diberkati. Sekarang tanah Kanaan indah subur dan ternak kita menjadi banyak. Kita menjadi orang yang kaya raya. Tapi kok Tuhan gak menepati janjinya yang satu ya? Yang kalau kita bakalan punya anak. Dan anak itu adalah anak laki-laki. Katanya ini tempat untuk anak cucu kita. Tapi punya anak aja belum. Lah, terus gimana ya? Tuhan menepati janjinya nggak ya? Mereka mulai berpikir nih, Tuhan Yesus bakalan menepati janjinya nggak ya? Kira-kira Tuhan Yesus lalai nggak sama janjinya? Kalau mereka pasti ngerasa, kok lama banget ya, mereka udah semakin tua, tapi Tuhan Yesus tetap belum kasih keturunan nih ke mereka. Kira-kira kalau adik-adik jadi mereka, adik-adik tetap percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kalau aku sih tetap percaya sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka tetap percaya sama Tuhan Yesus kalau mereka akan diberikan keturunan. Walaupun
lama banget dan mereka udah tua. Mereka aja sampai berpikir, bisa nggak ya aku punya anak? Sarah berpikir, aku kan udah tua banget nih. Nah, suatu ketika, suatu malam, Bapak Abraham keluar rumah nih adik-adik. Dia ngeliat nih adik-adik nih, ada apa nih di atas ini? Suatu malam ada bintang-bintang adik-adik. Dia merenung aja. Nah, di sini Bapak Abraham masih di dalam kemahnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Abraham untuk Abraham bisa keluar rumah. Nah, aku copotin dulu ya gambarnya adik-adik. Wah, Bapak Abraham tuh nurut sama perintah Tuhan. Bapak Abraham keluar rumah. Nah, saat di luar rumah, Tuhan Yesus bilang, coba deh kamu lihat Abraham, bintang-bintang di langit. Kamu bisa hitung nggak bintang-bintang di langit? Wah, kalau di sini nih, di gambar ini, bintang-bintang di langitnya bisa kehitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya adik-adik, bintang-bintang di langit itu sangat banyak sampai nggak terhitung. Pernah nggak adik-adik kalau malam nih ya, keluar rumah, terus ngeliat bintang? 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba ngitung, udah sampai lupa ada berapa. Ada 1000. Lebih adik-adik, banyak banget, bener-bener gak kehitung. Nah, Tuhan Yesus bilang sama Bapak Abraham, agar Bapak Abraham tetap percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya, bahwa Bapak Abraham akan diberikan keturunan seorang anak laki-laki. Kamu lihat deh bintang-bintang di langit, kata Tuhan. Itu aja gak bisa dihitung. Begitu pula nantinya keturunanmu gak akan bisa dihitung. Wah, Abraham akhirnya berpikir, Tuhan aja menepati janji-janjinya. Yang pertama, bahwa kita ketika pindah itu gak akan ditinggalkan sama Tuhan. Kita akan diberkati, kita akan menjadi orang yang diberkati dan kaya raya di sana. Tanahnya yang diinjaknya adalah tanah yang subur. Nah, mereka juga harus percaya nih bahwa Tuhan akan memberikan seorang keturunan. Dan jumlahnya nantinya gak akan kehitung. Nah, kira-kira Sarah percaya nggak ya ketika Bapak Abraham bilang bahwa keturunan mereka nggak akan dihitung? Karena saking banyaknya nggak akan terhitung. Nah, adik-adik, Ibu Sarah ini percaya bahwa di dalam kandungannya nanti akan ada seorang anak laki-laki. Jadi, mereka berdua adalah orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Lalai apa sih adik-adik? Lalai itu adalah lupa. Jadi Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak akan lupa akan janji-janjinya kepada setiap anak-anaknya. Nah, begitu juga nih dengan adik-adik. Apakah ketika adik-adik sendiri, adik-adik lupa nih sama janji Tuhan kalau Tuhan Yesus akan menemani kita sampai nanti kita mati. Pokoknya Tuhan Yesus terus memberkati hidup kita, menemani kita. Saat kita sedih, Tuhan Yesus berjanji akan selalu ada buat kita. Saat kita sakit, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kekuatan dan kesembuhan buat kita. Jadi adik-adik, jangan pernah berhenti percaya sama kayak Bapak Abraham dan istrinya tadi namanya siapa ya? Ibu Sarah. Dua-duanya ini adalah orang yang percaya dan tetap setia sama janji Tuhan. Walaupun nih adik-adik nunggunya lama banget, mereka sampai tua kayak gini nih, belum dikasih anak. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus akan menepati janjinya. Jadi dari sini kita percaya ya adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus gak akan pernah lalai sama janjinya, gak akan pernah lupa sama adik-adik sekolah minggu. Walaupun nih adik-adik sekolah minggunya di rumah, gak datang ke gereja, karena kan sekarang masih social distancing. Tapi Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik nih di rumah, melihat setiap adik-adik nih lagi beribadah, lagi beraktivitas, lagi ngerjain PR. Tuhan Yesus itu menepati janjinya bahwa Dia akan selalu menemani kita dalam setiap musim hidup kita.
Nah, sekarang kita mau apa nih ya? Kita mau hafalin firman Tuhan. Yuk, ayat hafalan. Minggu depan bakalan ditanya nih. Jangan lupa ya dihafalin ya adik-adik. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Gampang banget ya, sama-sama kita ucapin ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yuk kita mau sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap janji Tuhan yang boleh kami terima. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menepati janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun adik-adik di rumah mulai merasakan bosan Tuhan, sedih, tidak bisa bertemu teman-teman, tapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang memegang tangan anak-anak di rumah, memegang tangan orang tua yang menjagai anak-anaknya di rumah. Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, janji dan firman Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlewatkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami bisa belajar menjadi Abraham dan Sarah yang terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Trivena dan mamanya Tuhan. Di dalam kesedihannya, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami percaya Bapak, Engkau memberkati keluarga ini. Biarlah sukacita dan sejahtera daripada Tuhan melengkapi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih udah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.